Surawisesa adalah Raja Sunda Galuh setelah Sri Baduga Maharaja, putra dari Mayang Sunda dan cucu dari Prabu Susuk Tunggal. Ia dipuji dalam carita Parahyangan dengan sebutan Kasuran atau Perwira, Kadiran atau Perkasa, dan Kuwanen atau Pemberani. Nagara Kereta Bumi 1/2 dan sumber Portugis mengisahkan bahwa Surawisesa pernah diutus ayahnya menghubungi Alfonso d'Albuquerque, Laksamana, Bunker di Malaka. Ia pergi ke Malaka 2 kali pada tahun 1512 dan 1521. Hasil kunjungan pertama adalah kunjungan penjajakan pihak Portugis pada tahun 1503 yang diikuti oleh Tome Pires, sedangkan hasil kunjungan yang kedua adalah kedatangan utusan Portugis yang dipimpin oleh Hendrik de Leme Ipar dari Alfonso ke ibu kota Pakuan Pajajaran atau sekarang kota Bogor. Dalam kunjungan itu disepakati persetujuan antara kerajaan Sunda dan Portugis mengenai perdagangan dan keamanan. Perjanjian ini dibuat tulisan rangkap 2, lalu masing-masing pihak memegang 1. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Portugis akan mendirikan benteng di Banten dan Kalapa. Untuk itu, tiap kapal Portugis yang datang akan diberi muatan lada yang harus ditukar dengan barang-barang keperluan yang diminta oleh pihak Sunda. Kemudian pada saat benteng mulai dibangun, pihak Sunda akan menyerahkan 1.000 karung lada tiap tahun untuk ditukarkan dengan muatan sebanyak 2 kostumodos atau kurang lebih 351 kuintal. Perjanjian Pajajaran dan Portugis sangat mencemaskan Sultan Trenggana, Sultan Demak ketiga. Selat Malaka, pintu masuk perairan Nusantara sebelah utara sudah dikuasai Portugis yang berkedudukan di Malaka dan Samudra Pasai. Bila Selat Sunda yang menjadi pintu masuk perairan Nusantara di selatan juga dikuasai Portugis, maka jalur perdagangan laut yang menjadi urat nadi kehidupan ekonomi Demak terancam putus. Trenggana segera mengirim armadanya di bawah pimpinan Fadillah Khan yang menjadi Senapati Demak. Fadillah adalah menantu Raden Patah, sekaligus juga menantu Susuhunan Jati Cirebon, Sunan Gunung Jati. Pasukan Fadillah yang merupakan gabungan pasukan Demak Cirebon berjumlah 1.967 orang. Sasaran pertama adalah Banten, pintu masuk Selat Sunda. Kedatangan pasukan ini telah didahului dengan huru-hara di Banten yang ditimbulkan oleh Pangeran Hasanuddin dan para pengikutnya. Kedatangan pasukan Fadillah menyebabkan pasukan Banten terdesak. Bupati Banten beserta keluarga dan pembesar keratonnya mengungsi ke ibu kota Pakuan. Setahun kemudian, Fadillah bersama 1.452 orang pasukannya menyerang dan merebut pelabuhan Kalapa. Bupati Kalapa bersama keluarga dan para menteri kerajaan yang bertugas di pelabuhan gugur. Pasukan bantuan dari Pakuan pun dapat dipukul mundur. Keunggulan pasukan Fadillah terletak pada penggunaan meriam yang justru tidak dimiliki oleh Laskar Pajajaran. Setelah Sri Baduga wafat, Pajajaran dengan Cirebon berada pada generasi yang sejajar. Meskipun yang berkuasa di Cirebon Syarif Hidayatullah, tetapi di belakangnya berdiri Pangeran Cakrabuana atau Wala Sungsang. Cakrabuana adalah kakak seayah Prabu Surawisesa. Meskipun Cirebon sendiri sebenarnya relatif lemah, akan tetapi berkat dukungan Demak, kedudukannya menjadi kuat. Perang Cirebon dan Pajajaran berlangsung 5 tahun lamanya. Cirebon dan Demak hanya berhasil menguasai kota-kota pelabuhan. Hanya di bagian timur pasukan Cirebon bergerak lebih jauh ke selatan. Pertempuran dengan Galuh terjadi tahun 1528. Di sini pun terlihat peran Demak karena kemenangan Cirebon terjadi berkat bantuan pasukan Meriam Demak tepat pada saat pasukan Cirebon terdesak mundur. Laskar Galuh tidak berdaya menghadapi panah besi yang besar yang menyemburkan kukus ireng dan bersuara seperti guntur serta memuntahkan logam panas. Tombak dan anak panah mereka lumpuh karena meriam. Maka jatuhlah Galuh. 2 tahun kemudian jatuh pula kerajaan Talaga, benteng terakhir kerajaan Galuh. Dengan kedudukan yang kuat, di timur Citarum, Cirebon merasa kedudukannya mapan. Selain itu, karena gerakan ke Pakuan selalu dapat dibendung oleh pasukan Surawisesa, maka kedua pihak mengambil jalan terbaik dengan berdamai dan mengakui kedudukan masing-masing. Tahun 1531 tercapai perdamaian antara Surawisesa dan Syarif Hidayatullah. Masing-masing pihak berdiri sebagai negara merdeka. Di pihak Cirebon ikut menandatangani naskah perjanjian Pangeran Pasarean Putra Mahkota Cirebon. Fatahillah mewakili Demak dan Maulana Hasanuddin, Bupati Banten.
Perjanjian damai dengan Cirebon memberikan peluang kepada Surawisesa untuk mengurus dalam negerinya. Setelah berhasil memadamkan beberapa pemberontakan, ia berkesempatan menerawang situasi dirinya dan kerajaannya. Warisan dari ayahnya hanya tinggal setengahnya, itu pun tanpa pelabuhan pantai utara yang pernah memperkaya Pajajaran dengan lautnya. Dengan dukungan 1.000 orang pasukan Belamati yang setia kepadanya, ia masih mampu mempertahankan daerah inti kerajaannya